Selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Sebelumnya saya akan mempresentasikan hasil yang menjadi tugas dari kelompok saya sendiri. Adapun yang menjadi topik pembahasan saya dalam mengenai topik apa itu Porter Five Sectors. Nah, di sini saya mengambil tentang judul pada studi kasus. Yang pertama, industri manufaktur pada brand Adidas dan Nike. Yang kedua, yang menjadi studi kasusnya, studi kasus industri jasa pada Gojek dan Grab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roy Johannes Albert Raja Guguk dengan NIM 2412032. Nah, adapun poin pada pertama, apa sih yang mempengaruhi industri dan bagaimana sih gambar umum pada setiap faktornya? Nah, yang pertama, ada pun diagram yang saya buat. Pertama, daya tawar pemasok. Yang kedua, ada poin kedua, ancaman pendatang baru. Yang ketiga, daya tawar pembeli. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Dan yang kelima, intensitas persaingan di antara kompetitor. Nah, yang menjadi gambaran umum studi kasus pada industri manufaktur, saya mengambil pada studi kasus yang tadi saya bilang, manufaktur sepatu olahraga pada brand Adidas dan Nike. Saya bahas lebih lanjut. Industri sepatu olahraga merupakan industri manufaktur yang menghasilkan produk konsumsi dengan tingkat persaingan tinggi. Perusahaan besar seperti Adidas dan Nike mendominasi pasar global dan kekuatan merek dan produknya. Kita tahu sendiri bahwasannya di bagian industri pemasaran dalam sepatu olahraga, kita tahu yang lebih keras dan ketat persaingannya itu brand Adidas dan Nike. Nah, maka dari itu saya akan membahas lebih lanjut pada kedua brand tersebut. Nah, yang menjadi poin berikutnya, persaingan intra-industri dengan intensitas persaingan tinggi. Yang pertama, terdapat beberapa persaingan besar dan kekuatan relatif seimbang. Yang kedua, produk bersifat relatif, sejenis dan switching cost rendah. Nah, poin yang ketiga, pertumbuhan industri yang tidak terlalu cepat dan tempat persaingan harga, desain, dan promosi yang sangat ketat. Adapun yang menjadi ancaman pendatang barunya, di sini tingkat ancaman pendatang barunya itu rendah. Contoh hambatan masuknya, yang pertama membutuhkan modal besar untuk produksi dan pemasaran. Yang kedua, brand image dan loyalitas konsumen sulit ditiru. Dan yang ketiga, jaringan distribusi global menjadi hambatan masuk. Nah, yang menjadi daya tawar masuknya, tingkat daya tawar masuknya itu sedang. Adapun yang menjadi pemicu dari daya tawar masuk, yang pertama, banyak pemasok bahan baku tersedia. Yang kedua, pemasok teknologi khusus memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Yang ketiga, skala pembelian besar memberi daya tekan bagi perusahaan. Nah, adapun yang menjadi daya tawar pembelinya, nah di sini kekuatan daya tawar pembelinya itu tinggi. Semakin banyak pilihan yang dimiliki pelanggan, semakin besar daya tawar mereka. Nah, yang pertama, konsumen memiliki banyak pilihan merek. Nah, lalu kemudian produk mudah dibandingkan secara online. Jadi istilahnya dia nggak ada lagi bahwasanya produk ini fake atau produk ini hasil tiruan, atau yang sering kita dengar yaitu produk mirror. Mungkin produk mirror ini bisa dibilang KW-nya. Dia menyerupai tapi ada mungkin salah satu entah dari kualitas jahitan atau dari kualitas desain atau kualitas dari sablon, mungkin itu ya segimana pintar-pintarnya orang bikin produk fake itu pasti ada lah titik celahnya untuk membandingkan suatu produk itu original atau produk ini fake. Nah, lalu yang terakhir ini sensitif terhadap harga dan kualitas. Nah, setiap ada brand yang mempunyai nilai titik tinggi pasar, nah itu pasti banyak banget itu dibuat produk fake. Contohnya Adidas itu banyak kali seperti kita tengok di produk tersebut banyak banget model tiruannya. Terkhusus mungkin saya bisa bilang itu terdapat di dalam produk Cina atau Thailand, itu banyak sekali mereka mengkonsumsi produk hasil buatan tiruan. Nah, yang dimana ini merusak pasar ekonomi dari brand kedua tersebut. Nah, yang menjadi ancaman produk penggantinya, di sini tingkat ancaman produk substitusinya sedang. Yang pertama itu stok sepatu non merek dan produk lokal itu menjadi lebih murah. Namun dari kualitas dan citra mereka sendiri itu pasti berbeda. Ya pastinya ada kualitas, ada harga, ada kualitas. Nah, kita tahu brand Adidas dan Nike ini sudah menguasai pasar global dari tahun-tahun sangat yang lama. Nah, mereka jadi mencari citra brandnya tersebut nggak terlalu susah lagi. Nah, mereka hanya tinggal melanjutkan pemasaran mereka tersebut untuk menguasai pasar global tersebut. Jadi mereka nggak perlu, mereka perlu membuat kayak branding yang seperti iklan ya, cuman nggak sesusah yang mulai dari awal. Kayak contoh dekatnya
suatu lokal itu kan sangat susah itu untuk menguasai pasar dari penjualan sepatu. Nah, selanjutnya ada pun yang menjadi diagram Porter Force dari manufaktur. Inilah diagram visual Porter Force yang saya buat. Ancaman pendatang baru itu rendah, modal besar. Mereka mengeluarkan modal besar, tapi ini menjadi titik merek ini tersebut menjadi kuat. Nah, jaringan distribusinya itu sangat sulit ditiru. Ada ancaman pendatang, daya tawar pemasok, ancaman daya tawar pemasok. Ini industri dari Adidas tersebut, Adidas atau Nike tersebut. Ini ancaman pendatang barunya rendah. Yang saya bilang katakan tadi, bahwasanya mereka nggak perlu memikir kompetitor yang baru, pendatang baru. Nah, mereka hanya memfokuskan menjadi kompetitor yang dasarnya udah awal menjadi kompetitor. Jadi mereka nggak terlalu memikiri kompetitor yang baru. Contohnya kayak brand-brand lokal atau banyak sekali brand-brand sekarang yang baru muncul untuk menguasai pasar industri terkhusus dari sepatu olahraga. Nah, mereka nggak perlu mikir lagi. Jadi ancaman pendatang barunya rendah. Nah, daya tawar pembelinya tinggi karena mereka sudah memiliki citra brandnya tersendiri. Daya tawar pemasok itu sedang, ancaman produk pengganti itu sedang, bisa mereka turun dan juga mereka mungkin bisa tetap berada di penguasaan pemasaran tersebut. Nah, persaingan industri tinggi antara kedua brand tersebut, antara Nike dan Adidas. Nah, kesimpulan industri manufaktur dari kedua brand tersebut yang saya buat, analisis Porters sebagai dasar strategi jangka panjang di industri manufaktur. Industri sepatu olahraga memiliki tingkat persaingan tinggi, sehingga perusahaan harus mengandalkan inovasi, kekuatan merek, dan strategi pemasaran untuk mempertahankan keunggulan bersaing. Nah, adapun menjadi gambaran umum studi kasus dalam industri jasa. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan industri manufaktur. Nah, saya sedikit lebih menjelaskan tentang apa sih bedanya industri jasa dan apa sih itu perbedaannya industri manufaktur. Nah, industri jasa yang tersendiri itu mereka mengeluarkan jasa, bukan mengeluarkan suatu produk. Nah, perbedaan antara industri manufaktur itu, di mana industri manufaktur itu mereka menghasilkan produk, lalu mereka mengeluarkan suatu produk. Nah, kemudian mereka membrandingkan produk tersebut gimana supaya ini jadi kokoh di pemasaran mereka. Contohnya mereka mengeluarkan, ada itu Adidas mengeluarkan, misalnya dia kayak mengkolab, misalnya Adidas X Balenciaga gitu contohnya. Misalnya Nike X Jordan. Nah, itu supaya mereka menguasai pemasaran pemasaran dunia sepatu. Biar supaya orang juga lebih tertarik, lebih hype, wah gitu tentang pemasaran tersebut. Nah, kita kembali ke topik bahwasanya tentang industri jasa. Transportasi online, ambil Gojek dan Grab. Industri transportasi online merupakan industri yang jasa berbasis teknologi yang berkembang pesat dan memiliki tekanan persaingan yang sangat tinggi. Nah, adapun menjadi persaingan industrinya, yang menjadi poinnya, dia didominasi oleh Gojek dan Grab. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya di Indonesia ini, khususnya di Indonesia, lagi sangat dibutuhkan sekali tentang aplikasi Gojek dan Grab, mau itu antar jemput atau misal kita pesan makanan. Nah, itu sangat sering sekali kita ketemui, bahkan hampir semua orang tahu lah apa itu aplikasi Gojek dan Grab, terkhusus di Indonesia. Kalau misalnya di negara luar itu kayak contohnya Uber di Amerika, khususnya di Amerika itu dia pakai aplikasi Uber. Layanan relatif serupa, dan ketiga persaingan harga yang dan promo sangat agresif. Nah, di bagian Gojek dan Grab ini seringkali kan ada juga bikin promo kayak promo Natalan misalnya, contohnya sekarang promo 12 misalnya di bulan 12 tanggal 12 mereka bikin promo gitu. Entah misalnya itu dikasih potongan jasa ongkirnya atau jasa pengantar makanannya. Nah, mereka sangat sering sekali membuat event-event tersebut agar dari customer sendiri tertarik untuk mengorder dari aplikasi mereka. Jadi mereka untuk memperkenalkan brandingnya dan untuk lebih betah dengan branding tersebut, mereka memperbanyakkan tentang harga dan promo tersebut agar customer tersebut betah. Dan mungkin bisa dibilang inilah jangka efek panjangnya gitu. Jadi orang tahu kalau misalnya Gojek, ojol, kan bisa setiap kali kita dengar ojol, misalnya ojol itu pasti kita dengar Gojek. Gak ada orang bilang pesan ojol, pasti orang kesannya bilang pesan Gojek lah atau enggak pesan Grab lah gitu. Selanjutnya, apa sih menjadi ancaman pendatang barunya? Itu kita bahas dulu tingkat ancaman pendatang baru itu sedang. Yang menjadi contoh hambatan masuknya, teknologi aplikasi mudah ditiru. Nanti saya bahas. Yang kedua, membutuhkan modal besar dan jaringan pengemudi. Ada ya regulasi pemerintah. Nah, misalnya apa sih ini maksudnya contoh hambatan masuk? Nah, misalnya ada kompetitor yang baru ingin bersaing, misalnya kita bilang lah brand X atau enggak brand B gitu. Dari ojol dan Grab ini sebenarnya teknologi aplikasi bisa ditiru,
Mulai dari sistem desain codingannya mungkin bisa ditiru gampang, hanya meniru dari aplikasi mereka bisa mencontohkan. Jadi ibaratnya dia nggak mengeluarkan ide baru. Di gambaran kompetitor barunya ini udah ada tergambar langsung dengan aplikasi Grab dan Gojek. Jadi mereka hanya mudah langsung meniru. Nah, yang kedua ini mereka membutuhkan modal besar. Contohnya mereka harus lagi kayak personal branding, nggak mengiklankan biar agar tahu brand kompetitor baru tersebut, orang tahu di masyarakat, atau nggak mereka mengeluarkan promo, dan juga mereka harus juga memiliki jaringan pengemudi baru ya. Gimana misalnya, contohnya dekatnya gini, gimana misalnya ojek online tersebut mau ke aplikasi mereka, sedangkan mereka nggak tahu apa itu aplikasi baru tersebut. Nah, mereka juga di sini memerlukan sini jaringan pengemudi agar ojol-ojolnya itu tertarik bergabung dengan di kompetitor aplikasi baru tadi. Misalnya contohnya kayak brand A gitu. Ada ya regulasi pemerintah. Nah, yang menjadi daya tawar pemasok, ini tingkat daya tawar pemasok itu tinggi. Yang pertama, mitra pengemudi sebagai pemasok jasa. Yang kedua, mudah berpindah antar platform. Yang ketiga, menuntut insentif dan bonus. Nah, yang tadi saya bilang, ini termasuk tinggi daya tawar pemasoknya. Kenapa saya bilang begitu? Suatu waktu kalau misalnya ada kompetitor baru yang membuat suatu platform tersebut ini lebih bagus, misalnya personal branding yang lebih bagus, atau enggak dalam segi kualitas dalam segi harga mereka juga kasihnya bagus, itu mungkin bisa aja produk dari Gojek dan Grab ini terkalahkan dari kompetitor baru ini. Contoh misalnya seperti itu. Mungkin mereka nengok dari segi harga, dari segi event, dari segi kenyamanan, mungkin bisa aja mereka terkalahkan di suatu nanti apabila ada kompetitor baru yang ingin menguasai industri jasa dari transportasi online. Nah, apa sih menjadi daya tawar pembelinya? Tingkat kekuatan tawar pembelinya itu tinggi. Semakin banyak event atau bonus yang ditawari platform, semakin mudah konsumen beralih. Nah, konsumen mudah berpindah aplikasi. Nah, kemudian dia sangat sensitif terhadap harga. Nah, yang terakhir itu switching cost-nya itu rendah. Ancaman produk pengganti, ancaman produk substitusinya itu tinggi. Yang pertama, transportasi umum. Yang kedua, ojek pangkalan. Yang ketiga, kendaraan pribadi. Nah, ada pun yang menjadi diagram Porter Price Force-nya di industri jasa. Daya tawar pembeli tinggi, pelanggan sensitif dengan harga, dan mudah berpindah aplikasi. Nah, seperti saya jelaskan tadi, itu kalau misalnya ada suatu saat nanti misalnya ada kebijakan dari kompetitor baru yang merusak harga lah bilangnya. Nah, ini sangat gampang sekali konsumen dari pengguna dari transportasi online mungkin aja bisa berpindah suatu saat nanti apabila ada event yang lebih menarik lah dari customer tersebut. Nah, ini ada diagramnya yang saya buat, industri transportasi online. Di sini daya tawar pemasoknya itu tinggi, daya tawar pembelinya itu tinggi, sangat tinggi. Kenapa saya buat tinggi? Karena hampir semua orang itu membutuhkan transportasi online di zaman sekarang. Daya tawar pemasoknya itu tinggi, daya ancaman pendatang baru itu sedang, bisa ada, bisa enggak. Kok misalnya menurut saya ancaman produk pengganti itu tinggi dari Gojek dan Grab. Nah, kesimpulan industri jasa, industri transportasi online memiliki tekanan kompetitif yang sangat tinggi sehingga perusahaan harus membangun ekosistem layanan dan meningkatkan loyalitas pengguna. Nah, ada saya membuat sedikit tambahan strategi tanggapan kompetitif yang menyesuaikan kekuatan dan peluang. Yang pertama, diferensiasi nilai produk. Yang kedua, optimalisasi rantai pasokan. Yang ketiga, peningkatan hubungan pelanggan. Yang keempat, inovasi untuk menekan ancaman. Dan yang terakhir, efisiensi biaya operasional. Nah, ada pun yang menjadi persaingan di antar kompetitor, tingkat intensitas persaingan dalam industri manufaktur, tingkat kompetensi ditentukan oleh jumlah pemain, pertumbuhan pasar, dan strategi yang digunakan. Semakin ketat persaingan, semakin sulit menjaga margin keuntungan. Adapun yang menjadi keseluruhan industri, menilai kekuatan dominan dan area risiko yang menjadi faktor tingkat kekuatan dampak pada bisnis. Nah, saya sebut salah satunya. Yang pertama, faktornya itu pendatang baru, tingkat kekuatannya sedang. Nah, dampak pada bisnisnya itu butuh inovasi yang berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan dari kata-kata saya minta maaf atas hal tersebut. Saya Royce, sekian dan terima kasih.